Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Yulia Krisantari, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Jadi kalian itu ingin kelas kita itu seperti apa gitu? Apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dihindari, apa yang harus ditinggalkan. Silahkan hari ini kita pikirkan bersama, sampaikan bersama. Nanti akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas yang akan kita jalankan untuk 1 tahun ke depan. Bisa kita mulai? Bisa. Silakan. Ada yang memiliki usul, bisa angkat tangan. Kamu pengen sekolah yang seperti apa di kelas ini? Ada aturan kesepakatan apa? Bapak Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang saya terapkan di kelas bersama murid-murid saya. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini, ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Yang pertama, kami menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Setelah peraturan-peraturan itu kami tuliskan bersama, kemudian kami mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Setelah peraturan dirubah ke dalam kalimat positif, kami mencari nilai kebajikan-kebajikan yang kami yakini yang akan kami terapkan di kelas. Setelah nilai kebajikan kita sepakati, kami melakukan pembagian peran, mana yang menjadi peran dan tanggung jawab siswa, dan mana yang menjadi peran dan tanggung jawab guru. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Kombel, komunitas belajar Sibapang Sinau bareng Pangan. Ya. Hari ini pengisinya yaitu Bu Dian Yulia Krisantari dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Nah, insya Allah ini materinya bagus Bapak Ibu. Saya pernah ikut sama teman saya, bagus sekali, bisa diterapkan di kelas panjenengan semua. Begitu nggih? Acara yang pertama, mari kita buka Kombel hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kalimantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Kombel atau melaksanakan Kombel komunitas belajar yang sudah kita jadwalkan nanti. Tapi untuk kesepakatannya mau dibuat sebulan sekali atau setengah bulan sekali belum. Yang penting kita sudah memulai dan pada awal Kombel ini nanti akan disampaikan oleh Bu Dian sebagai narasumber. Selanjutnya ketika umpamanya di suatu sekolah itu belum ada guru penggerak, karena saya juga sering
berkunjung dari SD ke SD di luar kecamatan, ternyata kalau satu sekolah itu belum mempunyai guru penggerak, ternyata kegiatan-kegiatan semacam ini seperti Kombel ini tidak muncul. Padahal manfaatnya Kombel ini sangat besar sekali, sangat baik sekali dalam rangka untuk peningkatan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Dan dari Kombel itu sendiri nanti hal-hal yang berkaitan dengan rencana-rencana kegiatan atau program-program sekolah yang sudah direncanakan itu nanti bisa dibicarakan pula dalam Kombel. Sebaiknya bagaimana, ya ibaratnya kalau waktu itu hanya semacam rapat, tapi kalau Kombel ini lebih suasananya itu nanti akan lebih hidup, ada komunikasi dua arah. Ya. Kalau rapat biasanya ya bisa kadang-kadang terjadi dua arah, tapi kebanyakan hanya satu arah. Ya. Dan mohon nanti silakan kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan nanti oleh Budian sebagai narasumber pada hari ini, yang mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Demikian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu pemaparan dari narasumber kita yaitu Budian Yulia Krisantari. Kepada Budian saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat. Kayaknya kita tepuk-tepuk aja ya. Coba cek, tepuk 1, tepuk 2. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Mari semangat. Nah Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang materi disiplin positif gitu ya. Karena hari ini saya inginnya tidak satu arah, tapi kita diskusi, kita dialog bareng-bareng. Bapak Ibu, pertanyaan pertama, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Coba Bu Eni, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Tertib. Apalagi Pak Alim, satu kata yang terlintas ketika kita mendengar kata disiplin. Teratur, tertib. Ada lagi Bu Sani mungkin nambah? Patuh. Tepat waktu. Taat. Nah, disiplin tuh tepat waktu. Kalau nggak disiplin, kira-kira apa yang terlintas? Kalau mendengar, oh anak ini nggak disiplin, apa yang terlintas? Berantakan. Nah, jadi memang kata disiplin itu identik dengan tepat waktu, teratur, patuh. Bahkan kadang berkata tentang disiplin itu erat kaitannya dengan aturan, iya enggak? Aturan. Kalau bicara aturan nanti akan erat kaitannya dengan disiplin, bahkan konsekuensi dan hukuman. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebenarnya apa sih disiplin positif gitu? Nih ya Bapak Ibu. Ini tadi yang pertanyaan yang terlintas, yang terbayang apa? Tadi ternyata hampir semua mengatakan kalau disiplin itu teratur, patuh, aturan, taat. Orang disiplin tuh harus taat kayak gitu. Nah, disiplin positif yang akan kita bahas di sini, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Bener tadi, yang apa yang dilintas terpikir di Bapak Ibu. Disiplin itu teratur. Atau juga bisa dikatakan disiplin itu adalah kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ada juga yang mengaitkan kata disiplin itu dengan hukuman. Nek nggak disiplin, ya ada hukuman.
Kamu ada aturan, kalau dilanggar ya ada hukuman kayak gitu. Jadi kadang muncul juga itu hukuman. Kemudian karena belajar di sini tentang disiplin itu sebenarnya tidak harus dengan memberi hukuman, tapi hukuman itu bisa saja digunakan. Artinya di sini tidak hukuman itu salah, tapi hukuman itu bisa digunakan sebagai alternatif terakhir atau lebih baik tidak usah gitu. Nah, terus gimana kalau anak yang tidak patuh peraturan kok nggak boleh dihukum gitu? Nah, terus gimana biar anak-anak bisa disiplin? Nah, ini mungkin adalah sesuatu hal yang saya dapat. Ternyata untuk menjadikan anak disiplin itu tidak harus loh dengan hukuman, tidak harus loh dengan reward. Nah, terus caranya gimana kayak gitu? Mari kita bahas untuk selanjutnya. Nih, disiplin positif itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri. Artinya mereka dikatakan disiplin jika mereka bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, karena mereka melaksanakan hal itu didasari dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kata nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang nilai-nilai kebajikan? Bu Sani belum? Iya, coba kalau di sini orang dikatakan disiplin itu jika dia itu melakukan sesuatu didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Kira-kira nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nilai-nilai yang pada umumnya orang itu mengatakan baik gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata kita sebagai pendidik ketika dalam berproses kita itu harus menanamkan nilai-nilai kebijakan yang dipercaya agar terinternalisasi ke dalam dirinya. Nah, ini ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya anak yang disiplin itu dia itu sudah melakukan nilai kebajikan yang dia percaya dan terinternalisasi, ya, bukan dari dorongan luar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sekarang saya mau tanya Pak Halim. Pak Halim, nilai kebajikan apa yang Pak Halim pegang dalam hidup Pak Halim sampai sekarang? Yang Pak Halim tuh percaya Pak Halim harus seperti itu. Jujur, Bu Eni jujur. Nah, ini terinternalisasi ke dalam diri Bu Eni. Iya, Bu Eni percaya nilai kebajikan itu harus Bu Eni lakukan dalam hidup Bu Eni. Nah, itu adalah nilai kebajikan. Dan ketika nilai kebajikan itu terinternalisasi, Bu Eni meyakini bahwa setiap melakukan apapun saya harus jujur, maka dia sudah memiliki perilaku yang baik kayak gitu. Nilai kebajikan. Nah, sekarang organisasi, institusi pendidikan, kementerian sebenarnya mereka sudah membuat nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Nah, sekarang pendidikan di Indonesia nilai-nilai kebajikannya itu mengarah pada profil belajar Pancasila. Bunyinya itu. Jadi kita pernah tidak mendengar bahwa profil karakter profil pelajar Pancasila itu adalah muara kompas dalam pendidikan di Indonesia, karena itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini dan harapannya kita selaku institusi pendidikan mampu menginternalisasi profil pelajar Pancasila itu ke dalam diri anak gitu Pak. Nah, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila apa saja Bu? 1, beriman dan bertakwa. Nah, itu bagaimana caranya biar nilai kebajikan itu tuh menjadi
menjadi keyakinan anak gitu. Beriman, bertakwa, kemudian apa lagi? Gotong royong, mandiri, kemudian kreatif. Nah, bernalar kritis. Nah, itu adalah contoh dari nilai kebajikan gitu. Jadi nanti ada kaitannya dengan ketika kita membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu hanya kita buat, tapi kita nggak tahu sajanya kita itu nilai kebajikan apa sih yang kita sasar biar anak-anak kita itu mampu menjalankan kayak gitu. Betul ya? Jadi itu tadi kaitannya disiplin positif itu ketika anak-anak meyakini kebajikan universal yang terinternalisasi di dalam dirinya gitu. Saya lanjut. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Seringkali kita itu berhadapan dengan murid. Contoh Pak Halim menghadapi Zoel. Oh Zoel tuh kayak gitu, misalkan menghadapi Fahri ini loh, kok ora iso meneng, senengane iki ngejek ra karuan gitu. Nah, terkadang akhirnya muncul label kepada anak-anak itu. Wah, nek cacah iki cah nakal gitu. Angel iki wis topa iki wis bocah angel gitu. Kadang kita itu lupa ketika kita menghadapi anak-anak, kita belum menengok ke belakang. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, ketika anak melakukan sesuatu, bolehlah kita sebagai guru itu menengok ke belakang. Kenapa toh sajane Fahri itu kok seperti itu? Jadi tidak langsung menghakimi. Jadi kita tanya, kita tengok sajane apa sih ya kebutuhan dasar Fahri yang si Rehan yang tidak terpenuhi. Karena ternyata kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kayak saya, apa tuh Budianti kok senengane lunga-lunga? Mungkin aku pengen kebutuhan dasar saya yang tak terpenuhi itu pengen apa ya? Diakui misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui, yang nantinya ketika kita menghadapi anak-anak itu kita bisa menengok ke belakang. Kenapa anak ini melakukan ini gitu? Ini Bapak Ibu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Kebutuhan dasar seperti apa yang harus dipenuhi? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin bisa saja Bapak Ibu ada anak pagi-pagi apa ya lemes, kalau pelajaran kayak nggak semangat, kita menganggap caki gitu, ora tahu gatek pelajaran. Dan kita itu ya hanya ngejudge gitu. Misal si siapa yang gue sing lemes ya, Abi ini nek pelajaran ki ora semangat, ora sigrak gitu. Dan saya menganggapnya memang Abi orangnya kayak gitu, ora semangat. Nah, saya jangan-jangan ada kebutuhan dasar Abi yang tidak saya penuhi gitu. Mungkin pagi dia belum sarapan, bisa juga. Mungkin dia malu karena apa, pakaiannya sobek atau apa kayak gitu. Sebenarnya perlu kita gali gitu. Nah, kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang anak itu caper tuh kayak gitu tuh. Nah, karena dia memang punya kebutuhan dasar, pengen dipedulikan, pengen kerjasama sebenarnya sama teman-teman tapi kok nggak diterima, ingin menjadi bagian dari kelompok. Ini sangat penting. Kita sebagai orang dewasa saja kalau ikut dalam sebuah forum dibagi kelompok, kalau nggak dianggap rasanya kan gimana gitu ya. Jadi memang itu ya ternyata kebutuhan dasar kita, pengen dianggap ada, diterima dalam satu kelompok. Entah itu nanti caranya, makanya kenapa penting dalam kelompok itu ada pembagian tugas, ada kayak gitu. Karena jangan sampai ada yang mendominasi. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, nih harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin. Ini sebenarnya anak-anak itu juga punya keinginan kayak gini, pengen memimpin, pengen dianggap, ya pengen diakui prestasinya. Nah, kemudian juga pengen didengar. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Jangan-jangan
si Topa dan teman-teman tuh kayak gitu merbaku kakean aturan ya, sehingga dia itu pengen kebebasan kayak gitu. Jadi mandiri, sama memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima ini yang anak-anak itu mesti senang, kebutuhan dasar kesenangan. Kenapa kok mereka itu jika disuruh bawa HP ketok bahagia? Ngopo nek gurune? Karena mereka itu saja punya kebutuhan dasar, pengen senang. Tapi apakah kita mampu menghadirkan kesenangan versi mereka gitu? Jadi mereka ingin bermain. Nah itu memang kebutuhan mereka. Pengen humor, pengen ketawa bareng gitu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang bisa kita tengok ketika kita bertemu anak-anak, dan anak-anak itu kita anggap kok kayak gini, kayak umumnya. Jangan-jangan ada beberapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi kayak gitu. Nih ya Bapak Ibu, lanjut. Nih motivasi perilaku. Nah, nih ya. Nah, akhirnya ketika kita ini, saya ngobrol tentang ketika anak-anak kita berulah gitu. Pak Halim misalkan, Rehan saya tak bahas Rehan. Bagaimana cara Pak Halim menghadapi Rehan yang notabene Rehan itu sering membuat ulah di kelas dan mengganggu teman-temannya. Apa yang Pak Halim lakukan? Di selama ini yang Pak Halim lakukan apa? Yang saya lakukan pada waktu anak-anak melakukan kesalahan, terutama yang super sebenarnya tidak nakal ya, super aturannya itu agak sulit. Yang pertama, saya lakukan otomatis kita dikomunikasikan dulu dengan anak. Setelah itu setelah dikomunikasikan apa yang terjadi dan ada masalah apa, kita selesaikan baik-baik. Ya, di situ anak cerita. Kadang anak itu menceritakan seperti itu, bisa ceritanya itu dia mengada-ada dan ada cerita yang sebenarnya terjadi. Kadang kita membedakan cerita yang benar-benar terjadi dan anak itu membuat cerita ngarang sendiri. Itu kadang kita tidak bisa membedakan. Akan tetapi dalam itu kalau semisal ada anak seperti itu, kita klarifikasi kepada teman-teman yang lainnya juga. Tidak anak yang kita tanya yang gitu seperti itu. Setelah itu kalau semisal anak tersebut mengaku kesalahannya dan dia sadar, terus saya memperlakukan anak itu tetap meminta maaf kepada anak yang mereka istilahnya nakali ya, dinakali. Kalau semisal itu tidak berubah lagi, namanya anak itu seperti ini Bu. Kadang hari ini anak bisa sadar, tapi setelah beberapa hari lagi kita diulangi lagi. Nah, kalau seperti itu juga saya juga kadang berkomunikasi dengan orang tua juga, tidak hanya sama anak, orang tua dikomunikasi. Kalau di sekolah seperti ini, kejadian seperti ini, kadang orang tuanya juga malah curhat sendiri kaitannya dengan anak tersebut. Nah, enaknya gimana? Saya juga nggak tahu di rumah itu seperti apa. Kalau di sekolah emang seperti itu kan. Apa yang saya ceritakan, kenakalan anak itu saya ceritakan semuanya. Kadang anak bisa berubah, itu cuma sebentar. Saya gumune ya. Gumune itu cuma sebentar. Setelah beberapa hari lagi dia mengulangi lagi. Caranya Pak Halim biar dia tidak mengulangi itu Pak? Kalau caranya tidak mengulangi, yang pelatihan itu sama diberikan macam apa? Kalau kemarin kalau semisal mengulangi lagi, biasanya saya foto atau saya video kirimkan ibunya. Nanti ibunya biasanya nanti di rumah ditanyai, nanti konfirmasi kepada wali sendiri apakah benar seperti ini, iya Bu. Nah nanti tetap kita
untuk menangani anak tersebut kita harus ada kolaborasi antara wali dengan orang tua. Wali dengan wali kelas dan orang tua gitu. Ya, terima kasih. Intinya Pak Halim tuh kalau mendapatkan anak yang seperti kasus Rehan ya, yang selalu membuat masalah di kelas dengan komunikasi ya Pak, dialog. Tapi ternyata itu terulang terus dan Pak Halim memberikan semacam hukuman apa konsekuensi Pak itu namanya. Kalau difoto terus diserahkan ke orang tua. Nah, konsekuensinya Rehan kalau dia terus mengulangi, dia akan difoto dan diadukan ke orang tua. Konsekuensi ya Pak ya. Nah sekarang Bapak Ibu, apa sih sebenarnya bedanya hukuman dan konsekuensi coba? Kadang itu kan ada yang mengatakan kalau tidak taat aturan ada hukumannya, kadang muncul kayak gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ada konsekuensinya. Apakah dua kata itu sama ataukah berbeda? Gimana Bu ini? Kalau hukuman itu semacam apa ya? Hukuman itu apa? Apa kira-kira ya? Pokoknya konsekuensi itu karena atas tanggung jawab bersama karena dia melakukan ini loh resikonya kalau dia melanggar. Kalau konsekuensi itu ada sebuah kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Kalau berarti kalau disuruh lari mengelilingi dia nggak pakai sepatu, terus disuruh mengelilingi lapangan 5 kali, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi itu di awal sudah dibicarakan dulu, disepakati. Misalnya seperti naik kelas 6 itu kan anaknya sudah gede-gede, sudah bisa diajak ngobrol. Misalnya ini contoh saja ya, di kelas 6 itu kan awal-awalnya sebelum ada kesepakatan itu kan ada anak yang megang milik temannya, misalnya laki-laki sama laki-laki itu. Nah itu terus kita buat kesepakatan kelas, pokoknya gimana anak-anak kalau ini perlakuan ini baik atau tidak Bu, jijik gitu. Nah terus supaya ini tidak terulang bagaimana, didenda saja Bu. Jadi itu muncul dari anak sendiri. Terus itu masuk konsekuensi. Nah itu konsekuensi. Nanti kalau misalnya kemarin dibikin aturan pegang punya teman itu dendanya 20.000 karena itu hal yang sangat krusial sekali loh, sangat penting tidak untuk dilakukan gitu loh. Tapi kalau nanti yang dipegang itu adik kelasnya, dendanya makin banyak. Nah dengan adanya seperti itu minim sekali, jarang sekali ada kejadian yang seperti sebelum ada kesepakatan. Jadi intinya konsekuensi itu ada kesepakatan antara anak dan guru bareng ya Bu, ada dialog, ada ngobrol ketika dia melanggar seperti itu. Tapi kalau hukuman tidak, gitu. Kalau hukuman gimana? Bu Sani? Kalau hukuman nggak ada kesepakatan. Contohnya ketika masih sering itu, kan ada sidang Pak. Iya. Terus anak-anak disuruh membersihkan. Apakah kita punya kesepakatan itu awalnya? Tidak. Berarti itu hukuman. Itu hukuman. Oke, baik. Nah sekarang sajane bedanya apa gitu ya? Nih Bapak Ibu. Nah hukuman ini akan muncul kata baru namanya restitusi. Nah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mari kita cermati. Kira-kira dari ketiga kata ini mana sih yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan dampak longnya, dampak panjang ke depannya itu baik gitu. Ternyata hukuman itu benar, tidak terencana dan tiba-tiba. Misal apa ya? Kadang kita masih sesaat anak kita masuk, kemudian anak membuat masalah, tiba-tiba sekarang bersihkan ini, biar ini gitu. Tiba-tiba dan tidak terencana itu bisa masuk kategori hukuman. Kemudian murid itu tidak akan tahu apa yang terjadi karena mereka tidak dilibatkan. Benar kata Bu Eni ya. Ya tadi berarti Bu Sani juga benar. Kadang anak-anak tidak tertib, tidak pakai seragam saat upacara. Mereka tuh nggak tahu nanti aku harus disuruh apa gitu. Bisa saja nanti gurunya menyuruh dia membersihkan kamar mandi. Mungkin nggak dia disuruh apa lagi gitu.
Mungkin. Nah itu termasuk hukuman. Jadi anak itu nggak tahu ketika mereka melakukan sesuatu tuh aku kok diapake, dan itu tiba-tiba aku disuruh kayak gitu tuh bagi dia itu merupakan hukuman. Kemudian bersifat satu arah karena tadi tidak melibatkan. Kemudian nah ini bisa hukuman itu berupa fisik dan psikis. Nah kadang kan kita ke tarafnya SMP, SMA disuruh apa, squat jam, disuruh push up 5 kali, apa 5 kali, keliling apa 5 kali. Bisa juga dia digiring di depan ketika upacara disuruh minta maaf dan pidato, ini bisa saja. Itu jadi hukumannya bisa berupa fisik dan psikis. Beda dengan konsekuensi tadi. Nah Bu Eni ini sudah Pak Halim sudah melakukan yang namanya konsekuensi tadi, yaitu terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Nanti kalau kamu masih terus seperti ini dan diulangi lagi, konsekuensinya nanti kamu tak foto, tak kasihkan orang tuamu, gimana? Rehan setuju ya Pak? Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Tadi kelas 6 juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tadi Bu Eni juga muncul kesepakatan konsekuensi yang berupa denda, dan itu benar-benar disepakati oleh guru dan anak gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, setuju? Konsekuensi itu murid tetap tidak nyaman. Denda itu nyaman tidak? Enggak. Dilaporkan orang tua nyaman enggak? Enggak. Jadi tetap konsekuensi itu membuat anak itu tidak nyaman. Contoh misal, Bu Sani, ada anak nggak ngerjain PR, dijak rembukan. Nanti kalau kamu nggak ngerjain PR, nulis surat Al-Fatihah ya satu kali gitu. Iya Bu, gitu aja. Jadi itu konsekuensi bagi anak, itu kan mengurangi kenyamanan. Atau nanti kalau kamu nggak ngerjain ini, pulangnya istirahatnya dipotong ya 5 menit, nanti kamu selesaiin dulu. Itu sudah merupakan konsekuensi dan membuat anak tidak nyaman. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor. Nggih mboten Bu, jenengan monitor enggak? Karena udah kesepakatan jalan enggak ya? Nah kayak gitu. Nah, ini muncul lagi yaitu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid tanpa dia merasa dihakimi, tanpa merasa tertekan, tapi bagaimana murid itu bisa menemukan kesalahannya sendiri dan bagaimana dia mampu memperbaiki kesalahan. Itu kalau restitusi. Kemudian yang kedua, restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dalam pendidikan guru penggerak, dari 3 ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, memang paling disarankan adalah ketika kita menghadapi sebuah problem, maka kita lakukan dengan cara restitusi. Dengan restitusi bisa dan nanti akan muncul adanya keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan dengan hukuman dan konsekuensi gitu. Nah sekarang sebenarnya seperti apa sih restitusi dan piye carane kayak gitu. Nih, ini juga sebelum saya ke restitusi, ternyata guru itu juga memiliki posisi kontrol terhadap anak-anak. Bagaimana cara kita menghadapi anak-anak itu, kita di posisi mana? Yang pertama, penghukum. Penghukum itu ada jika guru itu ketika melihat sebuah problem, dia langsung hukum tanpa disadari anak-anak, tidak terencana, tiba-tiba. Ataukah dia sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh misalkan, Rehan kamu kok kayak gitu toh, sakjane Pak Halim ki wis seneng loh, kamu tuh sudah berubah kemarin, tapi kok kamu seperti itu. Jadi membuat Rehan tuh menjadi kayak aku salah banget gitu. Apakah pendekatannya Pak Halim itu sebagai teman? Kemudian apakah Pak Halim itu hanya sebagai pemantau? Wah, Wi melakukan, Wi enggak, Wi dia udah baik, udah enggak, pemantau. Atau yang kelima sebagai manajer. Kira-kira manajer selama ini Bapak Ibu itu merasa posisinya ada di mana? Kalau menangani kasus, kadang menjadi teman, kadang menjadi penghukum.
kadang membuat rasa bersalah. Nah saja nih, tanpa kita sadari, tanpa kita sadari, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi penghukum, itu dampak panjangnya itu luar biasa. Menjadi pembuat merasa bersalah. Tapi saya share enggak ini, bentar. Ini aja dulu. Nanti kita akan bahas. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, ternyata ketika menjadi penghukum, kita itu di mata anak-anak itu akan menjadi orang yang menakutkan, sadis. Guruku nggak seperti itu, dan dampak ke panjangnya dia itu akhirnya menjadi seorang anak yang tidak disiplin karena setiap hari pengen dihukum. Kemudian pembuat merasa bersalah itu juga ternyata dampaknya anak-anak itu semakin hari didoktrin kayak aku ki wonge aku kalau salah terus suwe-suwe itu akan meledak. Nah, ketika kita menjadi teman dan ketika itu kita lakukan terus-menerus, kadang rasa hormat anak ke kita itu akan berkurang. Iya, kalau menjadi pemantau itu yo main kayak dijeni saya ora balik, ora padui, mungkin orang dinganmu gitu. Nah, posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan itu adalah sebagai manajer. Nah, untuk penjelasan selanjutnya seperti apa, kita saksikan videonya ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Karena tidak menyukai si guru itu dan efek ke pelajarannya. Naren,
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sehingga nggak percaya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren. Nah, ini langsung ya kok terus ya. Pas mana itu sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dan tadi posisi kontrol. Setelah melihat video ini, kira-kira Bapak Ibu tuh ada di kasus nomor berapa? Sering melakukan, sudah ke manajer atau belum? Belum. Nah itu Bapak Ibu, ini yang saya pelajari dan saya baru tahu Bu Eni. Jujur sebelumnya ya, ngono terus kemarin ternyata dikasih saran. Berarti caranya adalah restitusi dengan ingat ketika anak seperti itu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kemudian kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Dan sekarang caranya ternyata ada tahapannya Bu Eni. Jadi piye caranya agar anak-anak itu bisa menemukan solusi tapi merasa tidak dihakimi, dan dia nanti ketika dia berbuat kesalahan apapun, teman-temannya itu masih bisa menerimanya. Itu ternyata ini yang kemarin baru dipraktekin. Nah, sebelum kita ke restitusinya, ini penting. Ternyata kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu saya di GSM itu namanya kesepakatan kelas. Tapi ternyata keyakinan kelas ini penting. Apalagi ketika kita memulai sebuah kelas baru. Jadi ketika menerima murid baru, otomatis kan kita akan menjalani kehidupan dengan dia selama 1 tahun ke depan. Maka di awal kita harus bersama anak-anak, mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu benar-benar
menjadi sesuatu hal yang bukan hanya satu pihak dari guru, tapi benar-benar buah dari sebuah kesepakatan bareng. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, satu, biarkan anak-anak itu menyampaikan sebenarnya mereka ingin kelas yang seperti apa. Tulis saja semua yang dikatakan oleh mereka, tulis saja. Misalkan tidak boleh ramai di kelas, terus apalagi buang sampah pada tempatnya, kayak gitu. Menghargai teman yang berbicara apa wae Bapak Ibu, apa aja silakan ditulis. Apa yang diinginkan anak ditulis. Setelah apa yang mereka inginkan itu ditulis, Bapak Ibu langkah kedua, mengubah kalimat-kalimat yang ditulis anak itu menjadi kalimat yang positif. Karena penggunaan keyakinan kelas itu sebaiknya menggunakan kata-kata yang positif dan mudah diingat. Sudah jadi kan? Kalau sudah jadi, langkah ketiga, kita buat nilai kebajikan dari peraturan yang ada. Contoh seperti ini, tidak ramai di kelas, itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Menghargai, berarti menghargai guru. Berarti kita masukkan nilai kebajikannya menghargai. Kemudian lagi, misal datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa? Disiplin, berarti kita sepakati datang tepat waktu itu disiplin. Terus lagi, apalagi misalnya menjaga kebersihan kelas, berarti apa kira-kira nilai kebajikannya? Tanggung jawab, tertib. Oke, kita tulis, oh tanggung jawab gitu. Nah, kemudian dari keyakinan kelas yang ada, nilai universal selama 1 tahun yang akan kita pegang, kita nggak perlu membuat banyak nilai universal, tapi kita sepakati bersama bahwa kelas ini akan melakukan keyakinan kelas ini. Kemudian boleh nilai kebajikan universal itu di kelasnya Pak Budiah gitu. 1, saling menghargai. 2, bertanggung jawab. 3, disiplin. Nah, apalagi misalkan nanti kan ada beberapa, tapi dari beberapa aturan itu kita buat nilai kebajikan universal yang akan menjadi goal kelasnya Pak Gali. Jadi nanti ketika ada anak yang melanggar, kamu sudah melanggar keyakinan yang mana, dan itu semuanya harus tahu. Makanya kenapa kok itu mudah diingat, kemudian kalau bisa dipasang, nah gitu, disosialisasikan. Kelas 2 akan melakukan nilai keyakinan kelas seperti ini dengan nilai universal seperti ini. Nah, gitu. Makanya itulah yang menjadi patokan restitusi, karena ada keyakinan yang dilanggar. Kira-kira kayak tadi Naren terlambat, yang ditanya mesti kayak gitu. Ada enggak nilai keyakinan kelas yang kamu langgar? Apa tadi? Enggak menghargai waktu, enggak menghargai. Nah kayak gitu. Jadi kita harus mengingatkan anak-anak itu dengan yang namanya keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan bersama. Itu tadi Bapak Ibu, buat keyakinan, aturan, dibuat ke bentuk positif, dicari universal, nilai kebajikan universal, dituangkan, itu ditulis di dalam kelas menjadi sebuah keyakinan. Sebenarnya ada satu lagi, Bapak Ibu ngobrol sama anak-anak peran dan tanggung jawab mereka. Misalnya datang tepat waktu, tanggung jawabnya anak-anak apa? Berarti harus datang tepat waktu. Lah bu guru nanti tugasnya ngapain? Mencatat, misalnya. Ya nanti sesuai kesepakatan aja. Jadi di situ juga ada peran anak dan peran guru. Kita lanjut Bapak Ibu, terakhir ini. Nah ini juga terakhir. Nah ini caranya tadi, yang gol-golnya. Tadi ketika anak mendapat masalah, kita ulas kebutuhan dasar mereka apa, kita itu sebagai pengontrol yang mana, kemudian keyakinan kelas sudah ada, kita sepakati. Dan yang ketiga ini cara penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu proses yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Cara yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Sebentar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak kita panggil itu memang kita stabilkan dulu. Jangan sampai dia membuat masalah, kita panggil itu dia takut. Kayak dihakimi itu jangan. Nih, caranya gimana? Satu, inti dari menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu intinya. Jadi yang dia lakukan jangan langsung dijudge dia nakal, kamu gagal. Tapi dia sedang mengalami proses belajar. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu prinsipnya setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu prinsip. Jadi anak melakukan apapun itu pasti dia punya alasan. Nah itu, guru akan bergeser dari pemikir stimulus respon menjadi proaktif. Dia bukan ngejudge tapi mencari tahu. Sakjane iki memberi stimulus, ngopo kok dia melakukan itu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu memberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini contoh Bapak Ibu. Ini ada Bu Astuti akan membahas PR. Ini kemarin saya restitusi anak-anak kelas 5. Kasusnya adalah si Seren yang nggak mau main gobak sodor gara-gara dia tuh mutung, gara-gara disalahin sama Laila. Akhirnya nggak mau, terus diemin Laila gitu. Jadi intinya restitusinya yang pertama dipanggil. Kayaknya Bapak Ibu juga sudah melakukan ini. Dipanggil tapi dalam kondisi nyaman. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang kata kuncinya Bapak Ibu. Misalkan tanya pertama, Seren, kenapa kok? Tahu nggak kenapa kamu dia panggil Budian ke sini? Enggak. Tadi Budian dengar kamu katanya main ini gitu. Iya, aku diemin Laila tuh sebel aku sama Laila. Dia kan bilang gitu. Oh, diemin Laila lah kenapa? Karena Laila kayak gini gitu. Terus kita menstabilkan, oh pantas kamu melakukan itu. Kalau di posisimu, paling Budian juga akan kayak gitu. Jadi dia itu jangan sampai apa yang dia lakukan itu terlihat salah. Tapi kita kuatin gitu loh. Oh pantas kamu melakukan itu. Tetap mengapresiasi ya. Tak setelin aja sebentar. Iya. Oke banget. Jadi ada kata kunci. Intinya stabilkan dulu bahwa apa yang dia lakukan itu proses pembelajaran, nggak pokok. Ibaratnya diemin tuh udah. Aku menghargai kamu tuh mendiamkan Laila. Kamu nggak sampai mendorong dia atau sampai mukul dia, itu kamu udah hebat. Jadi kita tanya alasannya. Kita posisikan, kita itu menstabilkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu nggak salah gitu. Memaklumi dulu. Oh kayak gitu. Kalau Budian di posisi kamu, Budian disalahin, paling Budian juga akan marah. Budian menghargai kamu hanya mendiamkan Laila, kamu nggak sampai dorong dan melukai dia. Tapi coba yuk kita pikirkan keyakinan kelas apa yang kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar ketika kamu melakukan itu? Ada Bu, apa? Kalau kita punya keyakinan kelas bisa kita jadikan patokan. Tidak menghormati dan menyayangi teman misalnya. Nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kayak gitu. Modelnya memberikan pemantik dan stimulus agar mereka menemukan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Kayak gitu aja Bapak Ibu. Sudah pol-polan. Nah besok kita lanjutkan dengan praktek-praktek ya. Bagaimana menerapkan restitusi dan bagaimana membuat keyakinan kelas. Hari ini kita brainstorming dulu tentang materinya. Demikian, terima kasih, semangat berproses. Kita lakukan perubahan dari sekarang, dimulai dari diri sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.